Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Bahtiar dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang riba. Untuk memenuhi tugas Quran dan hadis pada sesi kali ini, selamat mendengarkan. Riba. Pengertian riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, tambahan. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Sejarah riba. Menurut Muhammad Ash'ad dalam The Message of the Quran dinyatakan bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Firaun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara batil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri, Taurat dan Zabur, telah dilarang praktek-praktek riba. Hadis tentang riba. حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. Yang artinya, jual beli beras dengan beras adalah riba, kecuali begini-begini. Kontan cash. Gandum dengan gandum adalah riba, kecuali begini-begini. Kontan cash. Kurma dengan kurma adalah riba, kecuali begini-begini. Kontan cash. Contoh praktek riba. Mukhabarah juga dikenal dengan istilah muzara'ah. Ialah menyewa lahan dengan bayaran sebagai dari apa yang dihasilkan dari lahan itu. Muzabanah ialah membeli buah kurma gemading yang ada di pohonnya dengan pembayaran berupa buah kurma yang telah dipetik, masak. Muhaqalah yaitu memberi biji-bijian yang masih hijau dengan biji-bijian yang telah dimasak, ijon. Sesungguhnya ketiga hal di atas dan yang semisal dengannya diharamkan karena adanya persamaan yang tidak diketahui atau disebut juga mufadalah. Ada kelebihan pada salah satu pihaknya. Segala sesuatu yang menjurus ke riba adalah haram dan semua sarana yang membantunya. Dampak riba. A. Uang idle menumpuk di bank dengan disimpan, ditabung, dan dideposito. B. Uang tidak masuk sektorial perdagangan, tapi masuk pasar palsu, saham, obligasi, reksadana, falas, bursa komoditi, sehingga akses dana untuk sektorial perdagangan sulit. C. Menghilangkan pola bagi hasil bagi rugi. Mudrahobah. Menghilangkan potensi zakat, infak, dan sedekah. Kesimpulan. Jadi, riba ialah melebihkan baik dalam bentuk uang ataupun barang. Dari adanya riba tersebut, Islam melarang atau mengharamkan adanya riba karena tidak adanya tradisi sedekah serta ada yang teraniaya karena adanya riba. Demikian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, terutama untuk dosen saya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, dan untuk teman-teman saya yang sudah memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat bertemu lagi di lain hari, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.